sampun ngadausinten Syekh Al-Hafani, telah berkata Syekh Al-Hafani, ay atafakkuru fi masnu'atillahi ta'ala wa fi syakaratil mauti wa azabil qabri wa ahwalil kiamati khairun min katsirin minal ibadati lima yatarattabu ala zalikal fikri minal khairi. Yakni yang dimaksud dengan hadis tadi, Syekh Al-Hafani telah berkata, jadi menafsiri hadis tadi, kata Syekh Al-Hafani, ya, yaitu at-tafakkuru fi masnu'atillahi ta'ala, yaitu berpikir tentang segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu. Jadi yang dimaksud dengan tafakkur sejenak lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Yang pertama kata Syekh Al-Hafani, yaitu mentafakuri tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti galaksi-galaksi, astronomi, bulan, matahari, bintang, ya, malam, siang, bumi, langit, dan lain sebagainya. Ditafakuri oleh kita. Segitu luasnya ini alam dunia, segitu lebarnya itu langit. Begitupun juga di atasnya ada matahari, ya. Ada apalagi planet-planet yang lain. Di antara planet ke planet dan seterusnya terus. Sampai orang-orang kafir pun tuh bilang, ya. Dia melihat dengan alatnya itu dia bilang bahwa langit ini setiap harinya membesar, meluas. Gak tahu kenapa, kata dia gitu. Setiap harinya. Masya Allah, tabarakallah. Bulan, bintang, di mana matahari dikelilingi bumi kan begitu ya kan? Masya Allah, ini kekuasaan Allah tuh. Fi masnu'atillah, tafakur itu. Wa fi syakaratil maut, dan tafakur ketika sakaratul maut. Nah ini, mentafakuri sakaratul maut. Nah ini termasuk ibadah. Dipakai otaknya ke situ. Sakaratul maut ditafakuri, dipikirin. Tadi saya ngeliat atau nemenin orang yang sedang sakaratul maut, begitu ya modelnya ya. Nah, makanya kalau pas sakaratul maut hadir. Enggak, kamu aja. Takut sama yang begitu. Hadir dilihatin nggak apa-apa ya maksud ya. Hadir terus. Gitu. Ya hadir dilihatin, tafakur. Kelelak. Kedengeran tuh. Udah ngap, udah kayak ikan cupang kegaringan, kagak ada air. Masya Allah. Tafakur itu pas sakratul maut. Nikmat apakah tidak? Ya Allah. Ya. Husnul khotimah atau tidak. Nah ini coba tuh itu. Masya Allah. Kesana tuh. Sakratul maut. Wa azabil qabri, dan tafakur mengenai tentang siksa kubur. Seperti apa itu siksa kubur? Kalau nikmat kubur mah usah dibayangin lah, namanya nikmat. Nikmat mau dibayangin juga nanti ngerasain enak, betul nggak? Kalau siksa kubur, betul tidak? Masya Allah. Azabil qabri. Dikubur sendirian, nggak ada yang nemenin. Ada nikmat, ada siksa. Ketika ditinggalkan kita oleh saudara kita, datanglah malaikat yang menanyakan, ya, tentang agama kita, imam kita, dan lain sebagainya. Aduh, Masya Allah. Siapkah kita untuk bertemu dengan malaikat itu? Ada malaikat yang di alam kubur, yang di mana Sayyidina Umar pun kaget gitu bahasanya. Itu dengan penampilan malaikat Munkar wa Nakir. Nah, dengan ucapan Sayyidina Umar ke malaikat Munkar wa Nakir, akhirnya malaikat Munkar Nakir itu berubah dari mulai situ kalau bertemu dengan orang mukmin. Tadinya sama. Gitu. Tadinya sama. Serem. Gitu. Sayyidina Umar nanya ke malaikat Munkar wa Nakir, karena inilah suatu karomah ya sahabat, yang dimana ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali melihat ini dibukain sama Allah. Wah, karomatnya sahabat luar biasa. Jadi Umar ini orang yang
Di dunianya nggak ada yang takut nih sama siapa aja nih gitu kan, termasuk setan. Coba nih saya pengen lihat Umar ketika berhadapan dengan malaikat. Masya Allah. Dari kitab kisah tuh ya. Kata Umar bin Khattab, malaikat Munkar wa Nakir, tampang lu begini nih kalau semua orang mukmin juga. Iya katanya. Masya Allah, saya juga silahnya kaget dengan tampilannya gitu kata Sayyidina Umar. Salin robah ketika kamu menjumpai orang-orang mukmin gitu. Makanya kalau orang mukmin husnul khotimah wafat lembut. Sama kayak kita aja kalau tujuannya baik, orang mulia, pasti yang muka nggak serem-serem nyambutnya. Betul nggak? Ayo Pak, silahkan bla bla bla. Tapi coba kalau udah masuk penjara, sel baru di luar aja udah mukanya serem-serem kan? Masya Allah, kayak begitu. Wa azabil qabri. Mentafakuri tentang azab kubur. Ya, karena kuburan itu bisa menjadi taman daripada taman surga, bisa menjadi kedukan daripada kedukan neraka. Huprata min wafarini niron. Moncongnya neraka, ibaratnya apinya di sana berkobar. Karena besarnya itu api, karena saking panasnya api, saking panasnya ke sini embasnya. Betul nggak? Itu modelnya sama kayak begitu. Sampai kapan? Nah, sampai yaumil kiamah, yang namanya azab kubur tersebut, jika itu min ahlil azab. Rohnya orang-orang mukmin semuanya berkumpul le'eliyin, dan rohnya orang-orang kafir semuanya berkumpul di neraka sijin. Sekarang itu. Dan rohnya mukmin, rohnya kafir itu setiap seminggu sekali diperlihatkan kepada tempatnya, kelak dia akan tinggal di mana. Kalau yang namanya munafik kafir di neraka, kalau yang mukmin dia di surga. Ini udah Masya Allah ya. Jadi wa'azabil qabri, tafakur tentang siksa kubur tadi, yang mana gelapnya luar biasa. Udah ini ngaji ini juga udah luar biasa. Walaupun segini juga ini kita ngajak tafakur tadi. Gelapnya luar biasa. Ketika sakaratul mautnya pun juga Masya Allah ya. Anak, istri, harta, semuanya gak ikut, gak di. Yang dibawa itu plus kita ke sana adalah amal. Baik amal baik maupun amal buruk. Tiga-tiganya ngikut, harta ngikut, ya, keluarga ngikut, dan amal ngikut. Tapi baik harta dan keluarga balik lagi. Ya, anak istri mungkin sampai di situ. Mobil pun juga, jangankan mobil. Ini aja tikar ditarik lagi, betul tidak? Masya Allah, yang kita kumpulin setiap hari ya. Pergi pagi pulang sore. Maaf, alhamdulillah kita mah mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah, mudah-mudahan gitu kan. Sampai lupa sholat, betul nggak? Sampai nggak ngaji kewajibannya, betul nggak? Bangun bukan karena mau sholat, bangun pagi karena mau berangkat ke bandara, betul nggak? Banyak. Udah saya buru-buru nih aja sholatnya di jalan di rumah enggak. Mau sholat dilewatin, masjid dilewatin. Karena tadi masalah pekerjaan, tuh di jalan sholat enggak dan lain sebagainya. Takutnya ini apa itu tadi tertipu. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Orang yang beriman, baik anak, harta dan lain sebagainya, jangan membuat kita jauh dari eling, dari ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian nyata jadi orang yang rugi kita kala di akhirat. Itu. Betul, peduli. Bagi keluarga, untuk keluarga penting, tetapi bagi kita pun juga mesti dipikirkan gitu. Kedepannya lain sebagainya bla bla bla. Berani korupsi, berani maling lain sebagainya demi anak dan istri. Dia yang menikmati. Tapi kita maling duit orang, duit rakyat dan lain sebagainya, kita yang menikmati siksaannya di alam kubur. Itu mesti pikir ke sana. Wa azabil qabri, ya, mentafakuri tentang siksa kubur, adab kubur. Yang jelas baik